Shalom, selamat pagi adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di Doremi, doa dan renungan misioner pada hari Senin 20 Januari 2025. Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 kakak ucapkan buat para adik-adik, pembina, dan juga para pendengar renungan Doremi yang terkasih. Kakak berharap semoga kita semua selalu sehat dan selalu bahagia. Pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 2 ayat ke-18 sampai 22. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami umat-Mu. Untuk mengawali hari ini, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, pengetahuan, dan tuntunan sehingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Berkati kami juga untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati agar kami bisa membawa firman-Mu dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Sebab Engkaulah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, para pembina, para pendengar renungan Doremi, marilah kita membuka dan membaca Injil Matius pasal 2 ayat 18 sampai 22. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa dengan mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambahkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyoknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan di dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekami dan remaja, rekan-rekan pembina, serta para pendengar renungan Doremi yang terkasih, murid-murid Yohanes Pembaptis dan orang Farisi melaksanakan puasa sebagai pelaksanaan dari kewajiban keagamaan Yahudi. Tentu ini adalah tindakan kebajikan rohani yang luar biasa sebagai salah satu usaha mendekatkan diri kepada Allah dengan mengekang kenikmatan keinginan manusiawi. Namun, bukan menjadi sebuah tindakan kebajikan apabila berpuasa dengan motivasi untuk menilai dan menghakimi orang lain. Puasa yang diajarkan Tuhan Yesus bukanlah sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga mencakup unsur pertobatan, kerendahan hati, kesadaran akan kehadiran Allah dalam kehidupan
kehidupan setiap orang. Orang Farisi menggerutu dan protes mengapa para murid Yesus tidak berpuasa. Yesus dengan bijaksana menjawab, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa kalau mempelai itu ada bersamanya?" Yesus menyamakan dirinya sebagai mempelai laki-laki, sedangkan para muridnya sebagai sahabat-sahabat mempelai laki-laki. Jawaban Yesus secara tersirat ingin menjelaskan bahwa tujuan berpuasa sebagai salah satu usaha untuk dekat dan ada bersama Tuhan. Para murid Yesus tidak perlu berpuasa lagi karena tujuan hidup mereka sudah tercapai, yakni tinggal bersama Tuhan dalam keseharian hidup mereka. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih, untuk mengakhiri Doremi kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa, doa anak misioner. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi, demikian Doremi kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali di Doremi berikutnya. Selamat beraktivitas kembali. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan menyertai selalu. Amin.